ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwa fillah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan bahasan kita ya di kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin, sampai kita pada halaman 69 ya daripada kitab tersebut, di baris yang keberapa tadi? 69. Sampai ke wa annahu la yufariqun. Oh ya. Jadi di baris yang ke 9 dari bawah. Kita ulang ya dari atas sedikit. Wa annahu aja. Wa annahu, dan bahwasanya ia itu kembali kepada al-muzhir ya. Orang-orang yang muzhir, menzahirkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. La yufariqu dhailahu illa bil afwi anhu. Jadi kalau ada orang bersalah kepada orang lain, lalu dia menampakkan permohonan maafnya kepada orang yang telah dizaliminya, dia la yufariqu, tidak akan memisahkan dirinya, zailahu, akan tepi kain orang tersebut, akan dipegangnya, illa bil afwi anhu, kecuali dengan kemaafan dari orang yang dizalimi tersebut. Nah, ini gambaran yang kita hadirkan di saat kita berada di bergelantungan menempel di tirai-tirai Ka'bah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fis sa'i baina as-safa wal marwati, dan pada sa'i, ketika seseorang sa'i di antara Safa dan Marwa, mudahatu taraddudil abdi bifina'il mulki jaiyan wa dhahiban marratan ba'da ukhra. Jadi ketika sa'i di antara Safa dan Marwa ya, mudahatu taraddudil abdi, menyerupai taraddudil abdi, bolak-baliknya hamba, bifina'il mulki, di halaman kerajaan ya. Jadi menyerupai seorang hamba
seorang manusia rakyat yang bolak-balik di halaman kerajaan yang dimiliki oleh raja, halaman istana raja. Ja'ian wa dhahiban, dalam keadaan datang dan pergi. Marratan ba'da ukhra, sekali berkali-kali, ya. Kenapa? Izharan lil khulusi fil khidmah, karena menampakkan lil khulus, bagi kemurnian, ketulusan, fil khidmah, dalam khidmat, pelayanan. Warajaan, dan mengharapkan lil mulahadzati bi'ainir rahmah, perhatian dengan pandangan rahmat. Jadi ketika kita sa'i itu seperti seorang yang menampakkan, seperti seorang pelayan yang menampakkan ketulusannya dalam melayani bangunan sang raja, istana sang raja, bolak-balik dia menunjukkan perhatiannya kepada kerajaan dari raja tersebut, ya kan? Kemudian mengharapkan perhatian dari raja dengan pandangan kasih sayangnya, mondar-mandir di halaman itu mengerjakan sesuatu, ya kan, dengan ketulusannya, sehingga ketika raja itu melihat, raja akan kasih sayang kepadanya. Kalladzi dakhala 'alal malik, seperti orang yang masuk menemui raja. Wa kharaja, dan dia keluar. Wa huwa la yadri malladzi yaqdi bihil malik, sedang dia tidak tahu apa yang yaqdi, memutuskan dengan orang tersebut, siapa raja, fi haqqihi, pada haknya orang tadi, min qubulin aw raddin, dari menerima atau menolak. Nah, jadi seperti juga orang yang mengharapkan untuk mendapatkan kasih sayang Allah, seperti seorang yang masuk menemui raja, keluar masuk, dia tidak tahu apa yang akan raja putuskan kepadanya, menerima orang tadi atau tidak. Begitulah kita ketika sa'i, bolak-balik harapan kita agar Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai hamba yang akan dirahmati olehnya. Jadi itu hakikat bolak-balik dari Safa ke Marwah, ya. Sebagai bentuk kerendahan diri kita kepada Allah, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yazalu yataraddud ala fina'id dar, maka dia senantiasa bolak-balik di halaman rumah raja tersebut. Marratan ba'da ukhra, sekali setelah yang lain, berkali-kali, ya. Yarju ayyarhama fi thaniyah, mengharapkan agar raja tadi mengasihinya pada kali yang kedua. Illam yarham fil ula, jika raja tidak mengasihi dia pada yang pertama. Jadi optimisme. Kalau yang pertama belum mendapatkan kasih sayang raja, kasih sayang Allah, maka dia mengulang pada yang kedua. Jadi optimisme, ulang pada yang ketiga, pada yang keempat, pada yang kelima. Jadi ini kesungguhan seorang hamba di dalam mengharapkan rahmat dan ampunan Allah. Jangan pernah bosan. Ya sa'i. Kemudian wafil wuquf, pada amaliyah wuquf, bi Arafah, di Arafah, wa ru'yati dihamil khalqi, dan dalam melihat berdesakannya makhluk manusia, wa irtifa'il aswat, dan tingginya suara. Ini apa ini hikmahnya, ya, yang kita hadirkan dalam jiwa kita, melihat orang wukuf di Arafah, berdesak-desakan di sana, suara yang meninggi untuk mengingat Allah. Biikhtilafil lughat, dengan berbeda-bedanya bahasa-bahasa. Ini apa hikmahnya ini?
adab batinnya yang kita hadirkan. Tadzakkuru ijtima'il umami fi 'arasatil qiyamah. Mengingat berkumpulnya segala umat di lapangan-lapangan pada hari kiamat, di tanah, di hamparan-hamparan kiamat. Itu yang kita hadirkan. Bagaimana nanti manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan Allah di hari kiamat. Wa tahayyuruhum fi dzalika sa'id, dan kita bayangkan kebingungan makhluk fi dzalika sa'id, di dataran kiamat tersebut, al-wahid, yang satu. Nah, jadi cuma ada satu dataran, manusia dikumpulkan dan bingung di situ. Nah, kita bayangkan itu ketika wukuf di Arafah. Baina raddi wal qubul. Kenapa bingung? Bingung antara diterima atau tidak hamba tadi. Nah, makanya kita harus menghadirkan itu di saat pelaksanaan dari kegiatan wukuf tadi. Wa fi tadzakkuri dzalika ilzamul qalbi ad-dhara'ata wal ibtihala ila Allah azza wa jalla. Jadi pada ingat perkara tersebut, dalam mengingatnya hamba akan perkara tersebut, berkumpulnya manusia di hari kiamat dan kebingungan mereka diterima atau tidak, ya, ilzamul qalbi, menetapkan hati, ad-dhara'ata, untuk rendah hati, wal ibtihala, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ nanti yang muncul apa? Penetapan hati, sehingga hati menjadi rendah dan hati selalu memohon kepada Allah, butuh kepada Allah. Jadi waktu wukuf itu menghadirkan ketawaduan jiwa. Nah, gitu. Wa raja'ul hasyri fi zumratil faizin. Dan tadi kan yang pertama wukuf tadi membayangkan berkumpulnya manusia di hari kiamat, itu akan ilzamul qalbi, memantapkan hati untuk rendah hati dan Masya Allah, ya Allah. Allah. Mana apa tak? Kertas. Jadi wukuf itu memantapkan hati untuk merendahkan hati dan memohon kepada Allah. Kemudian raja'ul hasyri fi zamratil faizin, ya. Fi zamratil faizin, pengharapan, al-hasyr, pengumpulan. Maksudnya hamba tadi mengharapkan agar di hari kiamat nanti dikumpulkan fi zumratil faizin. Nah, zumratil faizin, pada rombongan orang-orang yang sukses, al-marhumin, yang dikasihi. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa tahqiqur raja'i bil ijabah, dan menetapnya, ya, pengharapan bil ijabah, dengan penjawaban doa dari Allah. Wa tahqiqur raja', ya, mentahqiq, memantapkan pengharapan, nah, untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahqiq, memantapkan, mantapnya, nah, gitu maksudnya. Mantapnya pengharapan dari hamba bil ijabah, dengan ijabah, pengabulan doa oleh Allah. Jadi waktu wukuf itu semakin mantap kita. Nah, itu dia. Fal mauqif, maka adapun tempat wukuf, syarifun, adalah
tempat yang mulia. Jadi Arafah itu tempat yang mulia. Warahmatu, dan adapun rahmat itu innama tasilu, hanyalah tasilu sampai, min hadratil jalal, dari keharibaan Allah, ila kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk, biwasitatil qulubin naqiyah, dengan wasitah, perantara hati-hati yang bersih. Wala yanfakul mauqifu an tabaqatin minas salihin wa arbabil qulub, dan tidak terlepas tempat wukuf dari tabaqat, tingkatan-tingkatan, minas salihin, dari orang-orang yang soleh, wa arbabil qulub, dan pemilik-pemilik hati. Apa maksudnya tuh? Tempat wukuf itu adalah syarifun, yang mulia, dan di tempat itu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sampai, ya. Sampai kenapa? Dengan sebab perantaraan hati yang bersih pada tempat tersebut. Kenapa? Karena ketika seseorang wukuf di Arafah, secara tidak langsung Arafah itu diisi oleh orang-orang soleh dengan berbagai macam tingkatan kesolehannya, itu maksudnya. Nah, ketika sudah berkumpul seperti itu, ya, fa idza ijtama'at himamuhum, ketika keinginan-keinginan orang soleh itu berkumpul, wa tajarradat, dan keinginan-keinginan mereka itu murni, lil dara'ah, untuk perendahan hati, wal ibtihal, dan untuk ibtihal, ya, memohon. Oh, salah nih. Fa idza ijtama'at, maka apabila telah berkumpul. Oh, enggak, sebetulnya apabila keinginan mereka telah berkumpul ketika mereka berada di Arafah, wa tajarradat, dan murni untuk merendahkan diri, memohon. Apa yang murni? Qulubuhum, hati mereka. Wartafa'at ila Allah subhanahu aydihim, dan telah mengangkat kepada Allah tangan-tangan mereka. Wamtaddat ilaihi a'naquhum, dan telah memanjang kepada Allah leher-leher mereka. Wa syakhasat nahwa samai absaruhum, dan menoleh ke langit mata-mata mereka. Mujtami'ina bihimmatin wahidah, dalam keadaan berkumpul dengan satu himmah, keinginan, ala talabir rahmah, di atas pencarian terhadap rahmat. Fala tadhunnanna annahu yukhayyibu amalahum, jangan kalian sekali-kali menyangka bahwasanya Allah akan menggagalkan cita-cita mereka. Maksudnya apa nih? Artinya orang kalau meminta di Arafah itu dikabulkan. Nah, itu dia intinya di situ, ya. Wa yudayyi'u sa'yahum, dan menyia-nyiakan usaha mereka. Wa yaddakhiru anhum rahmatan taghmuruhum, dan menyimpan dari mereka akan rahmat yang meliputi mereka. Jadi kalau kondisi Arafah itu mulia, kemudian rahmat Allah itu hanya sampai kepada orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Sementara ketika seseorang wukuf di Arafah, Arafah itu diisi oleh orang-orang soleh dengan berbagai macam tingkatannya. Mereka berkumpul di situ, himmah mereka terkumpul
hati mereka menjadi murni, tangan mereka mengangkat ke atas, mata mereka memandang ke langit, leher mereka dipanjangkan, maka kata Imam Ghazali, jangan pernah kamu menyangka Allah tidak akan menerima cita-cita mereka, menyiapkan usaha mereka dan menyimpan rahmat dari mereka. Allah akan mengabulkan cita-cita kita, menerima usaha kita dan memberikan rahmatnya kepada kita. Itu yang kita hadirkan ketika wukuf tadi. Nah, itu dia. Jadi bukan sibuk begini kan, selfie ke selfie. Nah, itu dia. Wa fi ramyil jimar. Nah, ini kalau melontar jumrah itu apalagi adab batinnya yang harus kita hadirkan. Inqiyadun lil amri, mematuhi perintah. Lirraqi wal ubudiyah, karena rasa kehambaan dan penghambaan kita. Kita melempar hal-hal yang tak masuk akal, kita lempar. Itu wujud apa? Penghambaan kita. Wa qasdu ramyi wajhi syaitan. Dan melempar jumrah itu juga bertujuan melontar wajah syaitan, melempar wajah syaitan. Itu dia. Tujuan melempar jumrah itu apa? Mematuhi perintah Allah karena menampakkan rasa penghambaan dan melempar syaitan. Wa qasmu dhahrihi, dan memecahkan punggungnya syaitan, melemahkan syaitan. Cuma jangan kuat-kuat, ya kan? Sambil emosi pula kita, gitu kan? Khawatir emosinya kita justru emosi itu dimasuki oleh syaitan, gitu. Dilempar kemana? Nah, akhirnya lewat ke kawan jadi setan kan, gitu kan? Wa fi ziyaratil Madinah, dan pada ziarah ke Madinah, wa musyahadatiha, dan menyaksikan Madinah, ya, penyaksian terhadap Madinah. Tadzakurun ya. Tadzakuru itu mengingat, ya. Tadzakuru annaha al-baldatul lati ikhtaraha Allah azza wa jalla. Tadzakuru, mengingat bahwasanya Madinah al-baldatul lati, negeri yang Allah telah memilihnya li nabiyhi. Nah, jadi Madinah itu ketika kita berziarah ke Madinah, muncul ingatan kepada kita bahwasanya Madinah itu adalah negeri yang dipilih oleh Allah. Kepada siapa? Kepada nabinya. Wa ja'ala ilaiha hijratahu, Allah jadikan hijrahnya Nabi itu ke Madinah. Nah, itu dia. Wa annaha daruhu allati syarra'a fiha fara'id rabbih, dan Madinah itu adalah daerah atau negeri Nabi yang Allah mensyariatkan padanya kefarduan dari Rabbnya, wa sunanahu, dan sunnah-sunnahnya, wa jahada aduwahu, dan Nabi berjuang melawan musuhnya, wa azhara biha dinahu, Nabi menzahirkan di Madinah itu apa? Agamanya, ila anta wafahu Allahu azza wa jalla, sampai Allah mewafatkannya. Jadi yang kita hadirkan itu waktu datang ke Madinah, bayangkan bahwasanya Madinah itu adalah negeri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidup di situ, Nabi berjuang di situ, dan Nabi menzahirkan Islam di tempat tersebut. Ini yang kita hadirkan, ya. Jadi jangan kita terlena
dengan hal-hal yang berada di luar perkara yang mengingatkan kita kepada Allah. Kemudian wa annaha al-arsatu allati ikhtaraha Allah subhanahu li nabiyhi. Madinah itu adalah lapangan halaman atau wilayah atau lapangan dataran yang Allah telah memilihnya untuk nabinya. Kota pilihan. Dajjal saja tidak bisa masuk ke Madinah. Tapi orang yang jadi pengikut Dajjal keluar dari Madinah, kemudian menuju kepada Dajjal. Berikutnya wali awalil muslimin, dan untuk kaum muslimin yang pertama, wa afdalihim, yang paling utama dari mereka, isabatan, apanya, golongannya. Allah pilihkan Madinah untuk Nabi, untuk para sahabat yang merupakan golongan pertama dari kaum muslimin, dan juga seutama-utama golongan dari kaum muslimin, itu maksudnya. Kemudian wa anna faraidallahi subhanahu awwalu ma uqimat fi tilkal arsah, dan berbagai kefarduan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu subhanallah ta'ala itu awalu, pertama-tama, ma uqimat, sesuatu yang ditegakkan kefarduan itu, fi tilkal arsah, di dataran tersebut. Jadi kefarduan Allah itu awal-awal ditegakkan di Madinah. Wa annaha, dan bahwasanya Madinah, jama'at afdhala khalqillah, mengumpulkan semulia-mulia makhluk Allah, hayyan wa mayyitan, hidupnya dan matinya, wa syarrafa wa karrama, dan Allah mudah-mudahan Allah memuliakan Madinah, memuliakan Madinah. Nah, itu dia. Jadi itu yang kita hadirkan ketika kita itu wukuf di Arafah, apa tadi? Masuk kota Madinah. Yes. Berikutnya kita lanjutkan pembahasan kitab Nurul Dhalam, Bagikan aja. Nurul Dhalam. Sampai mana, Tat? Sampai al-mandubati ahadisa na'udrum. Udah selesai itu enggak? Sekarang enggak. Fi sifatillah ta'ala enggak? Enggak. Fi mana yang bocor itu? Al-amru bil qiraati. Garis ke-4 dari atas. Boleh tuh. Halaman 7 ada? Halaman 7? Ada enggak? Yang ada aja lah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Amin ya rabbal alamin. Wa lam yaqul iqra. Jadi dalam nazam itu kan disebutkan wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Dan adapun setelah itu, maka ketahuilah olehmu. Kenapa menggunakan kata-kata i'lam? Ketahuilah olehmu. Nah, itu dia. Tidak menggunakan kata ifham. Pahamilah olehmu. Adri. Ketahui adri ya. Ya, ketahuilah olehmu, cuma dengan kata adri.
Walam yaqul iqra, dan tidak berkata an-nazim dengan kata iqra, bacalah. Tapi i'lam li'anna al-amra bil qira'ati yaqtadi tahsil al-alfaz, karena perintah membaca menghendaki menghasilkan lafaz untuk mengeluarkan kata-kata. Kalau suruh membaca, ya kan, baca, berarti suruh baca kita. Entah ya paham entah enggak, ya kan, entah ya tahu entah enggak. Nah, gitu. Walam yaqul ihfaz, dan beliau tidak mengatakan hafallah. Kenapa? Li'anna al-hifdha saunu syai'i 'anid dhiya'. Karena yang namanya menghafal, menjaga, itu menjaga sesuatu dari menyia-nyiakan. Walau al-alfadh faqat, sekalipun hanya kata-kata saja. Walau al-alfadh faqat, walaupun hanya kata-kata saja. Walam yaqul isma', beliau tidak mengatakan isma', dengarkan. Li'anna al-amra bis-sam'i, karena perintah mendengar yaqtadi tahsil al-lafzi faqat, karena hanya menghendaki menghasilkan lafaz saja. Sementara wal maqsudu huna, yang dimasukkan dengan kata-kata i'lam itu, ketahuilah olehmu. Tahsilul ma'ani ala wajhil jazmi bisur'atin, menghasilkan makna-makna secara mantap, secara pasti, dengan cepat. Jadi tujuan itu i'lam itu supaya kita ini di saat membaca kalimat setelahnya, kita akan mendapatkan makna yang pasti secara cepat. Itu dia. Ya kan? Wa qawluhu biwujubil ma'rifah, wajibnya mengetahui ma'rifah. Jadi kita ini wajib ma'rifah. Orang Islam wajib ma'rifah sifat 20 yang wajib bagi Allah. Kalau Ustaz Ihsan dia dah di luar kepala tuh. Sifat 20 tuh kan. Nah itulah. Gitu. Sambil tidur ditanya bisa menjawab tuh. Wajib ma'rifah muta'alliqun. Jadi kata-kata biwujubil ma'rifah ni, wajib ma'rifah ni muta'alliqun bi'i'lam, berkaitan dengan kata i'lam, ketahuilah olehmu, wajibnya mengenal. Falba lil mulabasah, jadi kata-kata ba itu untuk penyertaan. Ai mutalabbisan biwujubiha, maksudnya bercampur dengan wajibnya ma'rifah tersebut. Orang Islam tidak bisa tidak wajib hukumnya ma'rifah. Berarti kalau nggak ma'rifah itu berarti melanggar kewajiban. Dan nanti dibahas di sini. Nah, itu dia bagaimana hukumnya orang Islam yang tidak ma'rifah terhadap 20 sifat. Apa hukum imannya? Nah, dan orang-orang yang tidak ma'rifah dengan 20 sifat, itulah nanti akan menjadi di akhir zaman tergonjang-ganjing oleh fitnah, berbagai fitnah. Nah, gitu. Orang yang tidak mengenal Allah tadi. Jadi orang yang tidak mengenal Allah, dia akan tergonjang-ganjing oleh fitnah di masa-masa akhir. Wa qawluhu min wajibin bayanun lil 20. Jadi kata-kata yang wajib itu penjelasan dari 20 sifat yang wajib bagi akal. Nah, 20 sifat yang wajib bagi Allah, wajibnya bagi akal. Kenapa bagi akal? Bukan bagi adat. Karena adat itu dia wajib bagi adat ketika terjadi pengulangan. Contoh, kenapa adat mengatakan air itu membasahi?
Karena secara adat itu terjadi. Tapi secara akal, air belum tentu membasahi. Secara akal, api tidak wajib membakar. Tapi secara adat, api wajib membakar. Nah, secara akal akan menolak bila yang 20 sifat ini tidak ada bagi Allah. Makanya yang wajib bagi akal. Wa qawluhu 20, kata-kata 20 itu maf'ulun bihi li'lam. Itu apa istilah itu? Objek ya. Apa predikat ya? Objek maf'ul bih bagi kata i'lam. Ketahuilah olehmu dengan wajibnya ma'rifah dari yang wajib bagi Allah akan 20 sifat. Wajib 20 sifat. Masa Allah cuma 20? Ini kan yang wajib bagi akal. Yang jaiz banyak. Gitu. Jadi kita jangan membatasi sifat Allah, sifat yang wajib bagi akal. Kalau yang 20 ini tidak ada, maka akal akan mengatakan Allah tidak layak dijadikan sebagai Tuhan yang disembah. Allah wajib bersifat ada. Akal itu mewajibkan. Kenapa? Kalau seandainya tidak ada, apa yang disembah? Gitu kan? Allah wajib qadimun la awwala lahu. Terdahulu tidak ada awal. Kenapa? Akal mengatakan kalau Tuhan itu ada awal, berarti sama dengan makhluk. Siapa yang melahirkannya? Gitu kan? Berarti adanya bermasa. Gitu. Akal tidak menerima itu. Dan banyak lagi ya. Jadi ada sebagian mengatakan orang-orang Aswajani membatasi sifat Allah yang tidak terbatas. Ya itu dia. Padahal ini dari sisi akal. 20 sifat ini dari sisi akal yang tidak akan menerima kalau Allah itu tidak memiliki sifat ini. Itu aja jawabannya. Gampang kan? Wa qauluhu sifah. Sifah ini tamyiz. Jadi kalau ngartikannya akan 20, apanya yang 20? Opone. Kan? Apanya iya? Sifatnya. Gitu. Tamyizun mufassirun lima waqa'a alaihi 20. Pembeda yang menjelaskan bagi perkara yang jatuh atasnya 20 tadi. Menjelaskan yang 20 itu jatuhnya kemana? Ke sifat. Paham tak? Paham kan? 20 itu jatuhnya kemana dia? Ke sifat tadi. Nah itu. Wa huwa mansubun bi 20. Dia dinasabkan dengan hitungan 20. Kama qalahu Syirbini. Yakni annahu yajibu ala kulli mukallafin bisyar'i ay ya'rifa 20 sifatan mufassalatan. Jadi wajib atas setiap mukallaf menurut syariat mengenal 20 sifat secara terperinci. Jadi kalau dikatakan kepada orang Islam berapa sifat wajib bagi Allah? Keceknya 20 lah, ya kan? Ini belum beriman. Belum beriman. Wajibnya bagaimana? Terperinci. Yang pertama wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqa, yang keempat mukhalafatuhu lil hawadits, yang kelima qiyamuhu binafsihi, yang keenam wahdaniyah, dan terus. Itu wajib hukumnya. Secara mufassalatan, terperinci. Jadi kalau ditanya percaya kepada Allah, percaya berapa sifat wajib bagi Allah? 20. Coba kecean cie-cie gitu kan? Tak tahu dia. Ini belum beriman. Ngeri kan? Masih belum beriman itu nanti dibahas lagi. Berarti imam awam. Nanti kalau datang Dajjal itu jadi pengikut Dajjal gitu. Gitu. Iman
Awam. Hah? Nah, itu. Ma'a i'tiqadi anna Allah anna lillahi ma'a i'tiqadi anna lillahi ta'ala wajibatin wa kamalatin la tatanaha. Bersamaan keyakinan bahwasanya bagi Allah itu ada sifat-sifat yang wajib dan kamalatin, kesempurnaan la tatanaha, yang tidak terbatas. Jadi kita yakini mengetahui 20 sifat secara terperinci dengan keyakinan Allah itu punya sifat yang wajib seperti itu dan punya sifat kesempurnaan yang tak terbatas. Jadi enggak sebatas 20. Yang 20 ini hanya untuk perkara yang wajib saja. Nah, gitu. Wa haqiqatul ma'rifati hiya, hakikat dari ma'rifah. Tadi kan kata-kata biwujubil ma'rifah. Awwaludin ma'rifatullahi ta'ala. Awal agama adalah ma'rifat kepada Allah. Ya. Di mana makommu katanya kan? Ma'rifah apa hakikat? Makommu di mana? Niat atau ma'rifah? Makom ma'rifah apa makom niat? Haqiqatul ma'rifah al-jazmul muwafiqu lil haqqi an dalilin. Wa mantapan, al-jazm, kemantapan, pemastian ya, yang menyesuai, menyepakati lil haq, bagi kenyataan, an dalilin, dari dalil. Itu dia. Mantap, kemantapan hati yang sesuai dengan kenyataan berdasarkan dalil. Ada orang bilang Ustadz Ehsan tadi baru main air, ya kan? Yang mengatakan itu mantap dia. Mengatakan baru kena air, kenapa? Sesuai dengan kenyataan, basah. Buktinya apa? Buktinya kata dia dalil yang menunjukkan Ustadz Ehsan tadi baru main air di rumahnya habis, atau baju basah, kan gitu kan? Itu dalilnya. Nah, gitu. Itu dia. Itu ma'rifah. Kita ma'rifah kepada Allah, mantap mengenal Allah sesuai dengan hakikatnya berdasarkan dalil. Wa amat taqlid, adapun taklid, mengekor, fahuwa i'tiqadu madmumi i'tiqadun madmunu qaulil ghairi wa fi'lihi. Tahu kan? Fahuwa i'tiqadu madmuni qaulil ghairi wa fi'lihi wa taqririhi min ghairi ma'rifati dalilin. Nah, jadi yang namanya taklid itu adalah i'tiqad. Ya. Keyakinan madmuni qaulil ghairi wa fi'lihi, dari kandungan ucapan orang lain, perbuatan orang lain. Takrir, apa tuh? Ketetapan orang lain. Min ghairi ma'rifati dalil, tanpa mengenal dalil. Oh, kata Ustaz Nafis sifat wajib bagi Allah itu 20. Nah, gitu. Kata Ustaz Ehsan 20. Enggak mau tahu dia. Kenapa 20? Apa saja yang 20 itu? Kenapa Allah itu bersifat wajib? Apa dalilnya? Enggak mau tahu dia. Pokoknya 20. Pokoknya wujud. Nah, pokoknya qidam. Dia tidak menggunakan i'tiqad dia untuk memantapkan keyakinannya kepada Allah tadi. Jadi taklid itu fahuwa i'tiqad keyakinan madmuni qaulil ghair, dari kandungan ucapan orang lain ya. Wa kharaja bidzalik, dan keluar dengan
hal tersebut taklid at-talamidatu. Sama tak? Talamidatu ya. Para murid. Kalau orang belajar ba'da ayyaru syudahumul yakhulil adillah, setelah para syekh membimbing mereka kepada dalil. Fahum arifun, mereka itu orang yang arif, ma'rifah. La muqallidun, bukan orang yang taklid. Jadi artinya kalau kita belajar kemudian kita ingin mencari dalil, dibimbing kepada dalil tadi, tahu kita, maka kita dinamakan ma'rifatud dalil ya. Orang yang arif terhadap dalil dan sifat Allah tadi. Nah, gitu. Baik, mungkin kita padakan ya di poin ini saja. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Pertama yang sering terjadi di masyarakat lah, dari kalangan Wahabiyun dan Salafiyun kan itu.